Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 743 Kamu idiot. Sekarang perusahaan Jifei lah yang ingin mereka memberi kompensasi. Mendengar kata-kata ini di telinga Wu Ziguo, sungguh mengasyikkan dan menjijikkan. Adik laki-lakinya meninggal, dan dia ingin meminta Jifei membayarnya. Sekarang, orang-orang meminta kompensasi kepadanya. Ini brengsek, dia ingin mengucapkan kata-kata kasar. Tetapi ketika dia melihat anak buahnya tergeletak di tanah, dia merasa tidak bisa berbicara. Sangat kejam, mendengus, hubungi polisi dan biarkan polisi menyelidiki masalah ini. Wu Ziguo mengangkat tangannya dan menunjuk ke 4 mayat di tanah. Ide Wu Ziguo sangat sederhana, karena dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia harus bergantung pada polisi dan membiarkan polisi menyelesaikan masalahnya. Namun ketika Wu Yong mendengar bahwa dia akan memanggil polisi, dia bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, lupakan, itu saja untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jifei dan berkata, ayo pergi. Wu Ziguo segera berhenti dan berkata, pengurus rumah tangga tua, mereka membunuh seseorang. Bukankah pantas bagi kita untuk memanggil polisi? Hati Wu Yong penuh dengan kepahitan, apa artinya menjadi benar? Jika ini benar-benar dikatakan, keluarga Wu akan mendapat masalah. Bagaimanapun, ini adalah master tersembunyi yang dikirim oleh keluarga Wu. Karena dia dapat membawa jenazahnya ke pintu, harus dipastikan bahwa dia berasal dari keluarga Wu. Lupakan, kami masih sibuk dengan pemakaman Tuan Ziliang sekarang. Wu Yong sekali lagi ingin menenangkan kejadian tersebut. Wu Ziguo tiba-tiba menjadi marah. Saya di sini untuk memanggil polisi. Jika saya tidak mengetahui masalah ini hari ini, kita tidak akan selesai. Keluarkan ponsel Anda dan lakukan panggilan. Wu Yong menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan Wu Ziguo. Kamu tidak bisa memanggil polisi. Wu Yong, apakah kamu bodoh? Wu Ziguo berteriak dengan marah. Menurutnya, Jifei adalah musuh. Musuh yang berharap bisa membunuh Jifei secara langsung agar merasa bahagia di hatinya. Hubungi polisi dan biarkan polisi menangkap Anda. Ini adalah kesempatan sempurna. Tapi dalam menghadapi peluang bagus, Wu Yong memblokirnya. Wu Yong tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wu Ziguo. Dia hanya menahan Wu Ziguo dan berkata, kamu sama sekali tidak boleh memanggil polisi. Anda, Wu Ziguo hendak melepaskan diri dari tangan Wu Yong. Keduanya mulai berdebat dan berjuang. Qi Yuan tersenyum dan berkata, Wu Yong, kamu harus memberitahu Wu Ziguo bahwa inilah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Wu kamu untuk membunuh kami. Jika kamu memanggil polisi, keluarga Wu kamu akan semakin takut. Ah, tangan Wu Ziguo yang meronta berhenti di udara sesaat, dan dia menatap Wu Yong dengan mata bertanya-tanya. Wu Yong menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat kepada Wu Ziguo untuk tidak berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh dengan tenang, dan menatap Qi Yuan. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berpengalaman, licik, oh, Qi Yuan terkekeh, tidak masalah jika keluarga Wu tidak mengakuinya. Maka kita bisa mengekspos mayatnya di sini. Lagi pula ini juga merupakan aula berkabung. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, lemparkan semuanya di bawah sinar matahari dan biarkan saya mengeringkannya. Coba saya lihat seperti apa bentuknya. Wu Yong merasa seolah-olah seseorang telah meninju dadanya dengan keras. Dia ingin tidak mengakuinya. Tapi dia tidak menyangka Qi Yuan akan menggunakan trik seperti itu dan menjadi lebih nakal darinya.
Wu Ziguo tersentak marah. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi begitu sombong. Orang-orang yang datang menghadiri pemakaman awalnya merasa Ji Fei dan yang lainnya sombong dan memperjuangkan keluarga Wu. Namun saat ini, mereka tidak bisa lagi membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka ibarat penonton, namun ibarat penonton yang kehilangan kesadaran. Wu Yong menarik napas dalam-dalam dan menatap Ji Fei. Bagaimana kamu ingin menangani masalah ini? Ji Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang duka di dalam, memandang Wu Yong, dan menghela nafas. Hei, saya orang yang sangat baik. Orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian, kan? Hati Wu Yong berdebar-debar. Dia sudah mengetahui penyebab kematian Wu Ziliang. Runtuhnya gedung penculikan adalah penyebab langsungnya. Namun alasan mendasarnya adalah kegagalan Ji Fei menyelamatkannya dan memaksa Wu Ziliang untuk dibunuh. Apakah ini masih kebaikan? Hanya hantu yang akan mempercayainya. Dia menekan keinginan untuk muntah dan menatap Ji Fei, menunggunya untuk melanjutkan. Ji Fei bisa melihat depresi Wu Yong dan menahan amarahnya, dan seringai di wajahnya menjadi lebih tebal. Sampah seperti Wu Ziliang akan mati 100 kali 1000 kali. Mari kita lihat. Runtuhnya gedung grup Jianghua secara langsung menyebabkan perusahaan kami menunda dimulainya produksi. Anda akan membayar 50 miliar. Dan 4 orang ini datang ke rumah kami untuk membunuh kami. Masing-masing dari Anda akan membayar 5 miliar. Totalnya dari 7-10 miliar. Ji Fei berkata dengan nada enggan. Wu Yong, saya hampir pingsan karena marah saat itu juga. Apakah Anda masih enggan membayar kompensasi 70 miliar? Wu Ziguo di sebelahnya sudah sangat marah. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Oh, Ji Fei mencibir. Qi Yuan, hitung orang-orang yang tidak sadarkan diri di tanah dan bayar 1 miliar yuan kepada mereka masing-masing. Qi Yuan tersenyum di seluruh wajahnya. Totalnya ada 10, tepatnya 10 miliar. Oke, maka kompensasinya 80 miliar. Ji Fei memandang Wu Ziguo dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan memberimu kompensasi sama sekali. Jadi kamu bisa berhenti mewujudkan mimpimu. Wu Ziguo berkata dengan marah. Qi Yuan, lalu hubungi polisi dan pergi ke pengadilan untuk menuntut. Saya yakin para pemimpin provinsi Ningjiang ingin mempermasalahkan masalah ini. Ji Fei berkata lagi dengan sikap acuh tak acuh. Wu Ziguo masih ingin berbicara, tetapi Wu Yong langsung menyela. Dia baru saja mendengar Ji Fei menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Provinsi Ningjiang akan dengan senang hati memanggil polisi, dan dia langsung teringat bahwa keluarga Wu akan melepaskan investasi mereka di Provinsi Ningjiang. Ini sudah menyinggung bos besar Provinsi Ningjiang. Jika ini benar-benar disebut polisi, polisi pasti akan berusaha keras untuk menyelidikinya. Begitu keluarga Wu ditemukan, sulit untuk mengatakan apakah divestasi keluarga Wu akan berhasil. Kalaupun bisa dilakukan, itu akan dilakukan di masa depan. Namun, Wu Yong, jangan takut, kami tidak bisa memberimu uang. Wu Ziguo tidak tahu bahwa Wu Yong khawatir dan masih berteriak dengan marah. 100 miliar, Ji Fei mengangkat satu jari dan menaikkan harga sambil duduk di tanah. Ketika Wu Ziguo melihat bahwa dia bernilai 20 miliar hanya dalam satu kalimat, dia menjadi marah dan berkata, "Saya." Wu Yong segera menutup mulut Wu Ziguo. "Tunggu sebentar, saya akan menelepon kepala keluarga sekarang." Wu Yong tidak berani berkata apa-apa lagi. Jika dia melanjutkan, dia tidak tahu berapa biayanya. Dia menarik Wu Yong ke dalam. Wu Ziguo mendorong Wu Yong menjauh. "Apakah kamu dari keluarga Wu atau keluarga Ji?" "Diam, aku akan memanggil masternya sekarang."
dengarkan saja aku. Wu Yong jarang marah, dan dia sangat menakuti Wu Ziguo. Wu Yong menghubungi nomor telepon Wu Chengjun. Wu Chengjun awalnya mendengarkan laporan tentang divestasi Provinsi Ningjiang, dan merasa tertekan ketika mengetahui bahwa grup Chen Fei telah memasuki pengambil alihan. Ketika saya melihat nomor telepon Wu Yong, saya langsung menjawab panggilan tersebut. "Tuan, situasinya rumit," kata Wu Yong. "Apa yang terjadi?" Ekspresi Wu Chengjun tiba-tiba berubah dan dia menjadi serius. Wu Yong menceritakan situasinya. Wu Chengjun berada di ujung sana dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia terkejut. Aku bahkan tidak tahu kalau pena di tanganku terjatuh. Mampu langsung membunuh keempat master tersembunyi yang dikirim oleh keluarga Wu. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ketika Wu Ziguo melihat ayahnya diam, dia sekali lagi mengungkapkan harapannya. "Ayah, saya akan memanggil polisi sekarang dan menangkap Ji Fei dan yang lainnya." "Diam, kamu idiot." Bab 744 Keluarga Wu menyerah. Kata-kata Wu Ziguo keluar, dan kutukan Wu Chengjun langsung datang. Wu Ziguo langsung dimarahi sebagai orang bodoh. "Tahukah Anda, dia jarang berada di rumah selama ini, dan dia berlatih di aliansi seni bela diri, jadi setiap kali dia pulang, dia dikelilingi oleh bintang-bintang, dan ayahnya bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dapat dikatakan bahwa dia dihormati oleh semua orang di rumah, dan dia adalah tuan muda yang bangga. Kali ini, dia dimarahi saat membuka mulut, bahkan disebut idiot. Ini bukan hanya penghinaan, tapi juga penghinaan." Wu Ziguo tercengang. Wu Chengjun tidak peduli dengan pikiran Wu Ziguo sekarang. "Wu Yong, apakah ada cara lain untuk menyelesaikannya sekarang?" Wu Yong merenung sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata ke telepon, "Tuan, tidak ada jalan lain sekarang. Ji Fei telah datang ke pintu dengan sepenuh hati." Mendesis, Wu Chengjun menarik napas, dan wajahnya menjadi semakin marah. Awalnya, mereka ingin mempersulit An Wendong dan membuatnya menyerah, tetapi grup Chen Fei mengambil alih properti keluarga Wu. Sekarang, ketika mereka ingin membunuh Ji Fei, 4 tuan tersembunyi dibunuh dengan mudah, dan mereka bahkan datang ke pintu dengan membawa mayat mereka. Kegagalan terus-menerus, sangat menyedihkan. Tidakkah kamu menyadari apa yang terjadi di depanmu? Jelas Ji Fei pasti punya rencana untuk masa depan. Mengakui, sangat tidak mau, dan begitu diakui, masalah ini akan merepotkan. Haruskah kita memberikan 100 miliar itu atau tidak? Gigi Wu Chengjun terasa gatal karena kebencian, dan dia terus mengepalkan tangannya lalu melepaskannya lagi. Akhirnya, "Wu Yong, berikan aku uangnya." "Ah!" Butler Wu Yong berseru, "Tuan, ini, saya ingin uangnya disalurkan ke Hongmen." Ketika Wu Yong mendengar seseorang keluar, dia menghela nafas lega dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan menanganinya sekarang." Wu Yong menutup telepon dan berbalik untuk pergi. "Wu Yong, apakah ayahku benar-benar ingin memberikan uang kepada Ji Fei? Apakah dia gila?" Wu Ziguo berkata dengan wajah pucat, "Tuan muda Ziguo, jangan katakan apapun sekarang, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu." Wu Yong ingin membereskan semuanya. "Tidak mungkin, aku ingin membunuh Ji Fei untuk membalaskan dendam saudaraku." Wu Ziguo meraung dan hendak berbalik dan menuju Ji Fei. Wu Yong tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Wu Ziguo mencoba melepaskan diri, namun gagal. Berbalik untuk melihat, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa kepala pelayan Wu Yong sebenarnya adalah seorang master.
Tuanku punya rencana menyeluruh untuk masalah ini. Kami tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian kota dan tempat di depan kami. Apakah Anda mengerti? Wu Yong memandang Wu Ziguo dengan peringatan di matanya. Wu Ziguo mengepalkan tangannya. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Saudaranya dihancurkan sampai mati, olah duka diganggu, dan dia harus membayar kompensasi 100 miliar. Ini benar-benar penghinaan. Tapi memikirkan ayahnya sendiri yang menyerah, pasti ada alasan lain. Akhirnya dia melepaskannya dan nyaris tidak menahan diri. Mendengus, Ji Fei, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Wu Ziguo membentur dinding dengan tinjunya begitu keras hingga muncul penyok di dinding. Wu Yong tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan kembali ke rumah duka. Pada saat ini, orang-orang yang datang untuk menyampaikan belasungkawa semuanya memandang Wu Yong, menunggu reaksinya. Baru saja Ji Fei bertindak sangat tegas, dan Wu Yong, sebagai pengurus rumah tangga, mempertimbangkan situasi keseluruhan untuk melaporkan. Menurut pendapat mereka, penanganannya sangat baik, tetapi keluarga Wu pasti akan marah. Keluarga Wu adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Meskipun ini bukan Longdu, bagaimana keluarga Wu bisa menerima hal seperti itu? Bagaimana Anda bisa menerima penghinaan seperti itu? Pemuda ini terlalu tajam. Jika dia datang membuat masalah kali ini, dia mungkin akan mendapat masalah. Keluarga Wu pasti akan marah. Mereka mungkin akan memanggil polisi dan meminta polisi untuk menangkapnya secara langsung. Sombong, kedua pemuda ini sudah keterlaluan. Mereka berani sombong di depan aula duka keluarga Wu dari 4 keluarga besar. Ini penghinaan besar. Terjadi banyak diskusi. Semuanya diejek. Namun, Ji Fei dan Qi Yuan tenang dan tenang. Terutama Ji Fei. Ketika dia melihat Wu Yong kembali, wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi jijik. Qi Yuan segera mengerti dan dengan sengaja berteriak dari Lao Yuan. Orang tua, apakah kamu mengerti? Wu Yong sedang memikirkan apa yang harus dia katakan. Tubuhnya membeku dan sudut mulutnya bergerak 2 kali. Dia merasa seolah-olah ada ribuan anak panah yang menusuk jantungnya. Dia sangat kesakitan dan sedih. Ji Fei, apakah ini satu-satunya syaratmu? Tidak bisakah itu berubah? Ji Fei tidak menjawab, dan belasungkawa di tempat kejadian tidak dapat lagi menahannya. Apakah kamu mendengar itu? Butler Wu akan marah. Sebaiknya kamu segera memikirkan solusi lain dan menemukan solusi yang dapat diterima semua orang. Betul, uang ini banyak, tapi tidak mudah didapat, apalagi mudah dibelanjakan. Hati-hati mengambil uang jika punya kehidupan, dan membelanjakan uang jika tidak punya kehidupan. Pengurus rumah tangga tua memberimu wajah. Manfaatkan itu, kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Mereka semua berbicara, mengejek dan menegur. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Qi Yuan melangkah maju dan mengulurkan tangannya. 100 miliar, jika Anda menunda 1 menit, itu akan meningkat 100 juta. Mendominasi, arogan, perkataan mereka yang menyampaikan belasungkawa seperti ditampar, dihempaskan dan tidak bisa berkata-kata. Ucapan bela sungkawa ibarat ada telur yang tersangkut di tenggorokan, diam tak mampu berkata-kata, tak tahu harus berkata apa. Wu Yong memikirkan kenaikan harga dari 70 miliar menjadi 100 miliar hanya karena bantahan Wu Ziguo. Dia sangat yakin bahwa Ji Fei akan menepati janjinya. Mendengus, Ji Fei, keluarga Wu kami akan memberimu uang ini. Saya harap grup Jianghua Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dia dengan cerdik menyatakan bahwa alasan pemberian uang tersebut adalah karena runtuhnya gedung grup Jianghua.
dan mengabaikan pembunuhan 4 tuan yang tersembunyi. Ji Fei mengabaikan ini. Tujuannya adalah menimbulkan masalah bagi keluarga Wu. Dia hanya menginginkan uang. Qi Yuan mengangkat jarinya ke arah Wu Yong lagi. Dapatkan uangnya secepatnya. Jangan terlihat sedih seolah tuanmu sudah meninggal. Saat dia berbicara, dia melihat ke dalam aula berkabung. Implikasinya adalah kematian Wu Ziliang tidak pantas untuk disedihkan. Wu Yong merasa seperti ditusuk dengan pisau terus-menerus. Semua orang di tempat kejadian memandang Wu Yong. Banyak orang yang marah pada Wu Yong dan bahkan merasa Wu Yong harus membunuh Ji Fei dan yang lainnya. Tetapi Wu Yong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Beri saya nomor rekening Anda dan saya akan meminta seseorang mentransfer uangnya." Mendesis, terdengar helaan napas di antara para pelayat yang berada di lokasi kejadian. Mereka semua memandang Ji Fei dengan kebingungan di mata mereka untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi dengan pria ini? Sangat kuat. Hal ini mengganggu aula berkabung keluarga Wu, dan keluarga Wu sebenarnya ingin membayar. Saya tidak dapat memahaminya, tidak bisa membaca. Ji Fei langsung memberi Wu nomor akun grup Li di bawah tatapan ragu semua orang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, transfer selesai. Ji Fei menerima telepon mencurigakan dari Li Ruoxi dan memastikan bahwa akun tersebut telah diterima. Dia memandang Wu Yong dan berkata, "Kalian anggota keluarga Wu harus berperilaku baik dan hidup dengan baik. Kamu benar-benar tidak boleh mati dengan mengorbankan uang. Ratusan miliar untuk 1 orang." Haha, Qi Yuan tertawa keras ketika mendengar ini. Mereka semua bilang mereka tidak bisa hidup, tapi sekarang mereka tidak mampu untuk mati. Wu Yong mengedipkan matanya beberapa kali, dan akhirnya menahan amarahnya. "Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan segera pergi." Dia hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ji Fei tidak merasa malu dan berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dia tidak ingin tinggal di tempat seperti ini untuk waktu yang lama. Qi Yuan bersiul dan berjalan langsung ke aula berkabung. Wu Yong dan yang lainnya menatap Qi Yuan dengan rasa ingin tahu. Dengan keraguan di mata mereka, mata Qi Yuan dengan santai tertuju pada wajah Wu Ziliang yang sudah mati, dan tiba-tiba berkata, "Mati, jelek sekali, siapa yang kamu coba takuti?" Bang! Sebuah telapak tangan menamparkan peti mati kristal itu. Dengan suara keras, peti mati kristal itu hancur berkeping-keping di tanah. Ah! Wu Ziguo tiba-tiba meraung dan berteriak, bersambung.